Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Semoga teman-teman semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Saya sekarang sedang berada di Amben nih, tempat nongkrong kita ya. Ini tempat nongkrong kita teman-teman. Ada di belakang. Nah ini tempat nongkrong kita. Ya lumayan ngobrol-ngobrol sambil ngopi teman-teman. Nah saat ini saya hanya ingin berbagi dengan teman-teman tentang obat yang saya gunakan untuk obat padi, mulai dari obat ketika kita menyemai padi dan juga obat padi ketika kita tanam padi ya. Nah ini yang kecil. Yang kecil adalah obat untuk semaian padi mulai dari kita menyemai sampai nanti dicabut untuk ditanam. Ini segini cukup karena untuk semaian padi itu penyemprotan obat padinya hanya sebanyak 2 kali teman-teman. Nah dan yang ini adalah obat padi untuk lahan 1 hektar ini teman-teman ya. Ini obat padi untuk lahan 1 hektar mulai dari H1 setelah tanam sampai panen nih teman-teman ya. Karena sebagaimana yang saya sampaikan bahwa penyemprotan padi yang saya lakukan itu sebanyak 10 kali. Nah ini obatnya segini. Tapi mohon maaf teman-teman ya, bukan berarti saya promosi obat, enggak gitu ya, karena saya bukan sales obat-obatan teman-teman, tapi ini jujur hanya sekedar sharing tentang obat-obatan padi yang saya lakukan pada satu musim tanaman padi teman-teman ya. Nah ini kita coba buka dulu obat padi untuk perawatan semaian padi teman-teman ya. Ini obat apa saja? Nah ini kita coba buka. Nah ini obat padi untuk semaian padi ya teman-teman. Ini ada Pirtaco. Ini Pirtaco yang 10 mili. Ini ada 2 karena tadi itu bahwa untuk penyemaian padi itu cukup 2 kali penyemprotan. Dan ini ada Amistartop teman-teman ya. Ini sebenarnya terlalu gede karena ini 100 mili. Karena Amistartop nggak ada yang kecil teman-teman ya. Makanya mungkin ini nanti waktu penyemprotannya kita taksir saja bagaimana takaran untuk 10 milinya ya. Nah dan ini plenum. Sebagaimana yang sampaikan bahwa plenum itu untuk menjaga bibit padi kita dari hama ya, terutama hama wereng. Nah ini nanti kita semprotkan Pirtaco pada 3 hari setelah sebar teman-teman ya. Ini 10 mili Pirtaco dan ini Amistartop juga 10 mili ya. Ini nanti ditambah dengan plenum ya, dengan plenumnya agar menjaga dari hama semaian padi kita. Nanti di umur ke-14 hari setelah sebar kita semprot lagi dengan Pirtaco lagi dan Amistartop lagi ya. Sama ini juga kita ambil 10 milinya. Nanti sisanya mungkin bisa disemprotkan ke tanaman padi setelah kita tanam padi ya teman-teman. Nah ini itu di luar pupuk urea teman-teman ya. Nah ini yang saya gunakan ya. Kalau teman-teman mungkin cocok dengan obat yang lain ya silahkan gitu ya. Saya hanya ingin sharing aja tentang obat padi yang saya gunakan untuk semaian padi ya. Ini cukup segini, ini untuk semaian padi. Nah sekarang kita coba untuk buka obat padi
untuk satu musim tanam padi teman-teman ya. Ini untuk lahan 1 hektar. Nah, ini obatnya teman-teman ya, sebagaimana yang saya sampaikan pada tayangan video-video sebelumnya. Nah, ini ketape teman-teman. Saya coba pakai ketape dari merek lain, bukan Syngenta. Kalau biasanya ini saya gunakan plenum juga seperti ini. Ini setelah tanam ya, setelah tanam sampai ke panen teman-teman. Ini cukup segini. Ini kita coba ketape. Nah, ini obatnya. Kita coba pisahkan dulu ya teman-teman ya. Untuk ini untuk khusus untuk semaian padi, dan ini khusus perawatan padi dari setelah tanam sampai panen ya. Nah, ini nanti obat apa saja, apakah benar nih Nurdin ngomongnya ketika menyampaikan ya dalam video-video sebelumnya, apakah benar atau tidak. Nah, ini buktinya teman-teman ya. Ini saya buktikan obat-obat yang saya pakai ketika menanam padi pada satu musim tanam padi teman-teman. Ini ada lagi enggak ya? Nah, ini udah nggak ada lagi teman-teman ya. Kita coba pisahkan dulu. Nah ini segini teman-teman. Ini segini adalah obat padi untuk satu musim tanam padi teman-teman. Kita coba lihat satu-satu. Nah, ini namanya Wiser teman-teman ya. Ini namanya Wiser. CC-nya itu ada 12,5 ya. Ini ada 12,5. Silakan lihat. Nah, ini 12,5 ml ya. Ini 12,5 ml. Ini ada 4. Wiser itu ada 4. Karena yang kita butuhkan pada satu musim tanam, Wiser itu sebanyak 50 ml ya. Jadi dalam 1 hektar itu obat Wiser itu dibutuhkan 50 ml untuk 1 hektar. Jadi 12,5 tambah 12,5 ya, pas 50 kalau tidak salah ini ya. Ini obat Wiser. Nah, yang kedua adalah obat Pirtaco teman-teman. Mana lihat ini Pirtaco. Nah, ini obat Pirtaco. Ini ya Pirtaco. Ini Pirtaco ada berapa? Kita coba pisah dulu. Nah, ini Pirtaco. Terus kalau tidak salah ada 3 ini Pirtaco. Nah, ini Pirtaco. Nah, Pirtaco ini ada 3 ya. Ada 3 botol teman-teman. Ini Pirtaco yang kedua. Dan obat yang ketiga adalah Amistartop. Ini kita lihat Amistartop. Nah, ini Amistartop teman-teman ya. Nah, ini Amistartop. Ini ada 2 Amistartop. Nah, ini ada 2. Ini untuk lahan 1 hektar. Yang selanjutnya obat Pilia. Nah, ini Pilia teman-teman ya. Ini Pilia. Nah, ini Pilia. Terus yang selanjutnya Alika. Nah, ini Alika teman-teman. Nah, ini Alika. Alika kalau tidak salah ada 3. Nah, ini Alika. Ya, ini Alika. Terus yang selanjutnya adalah obat Skor teman-teman. Ini Skor. Ini Skor ya. Skor juga sama ada 3. Nah, ini Skor. Nah,
Ini semua yang dari produk Syngenta, sebagaimana yang saya sampaikan pada tayangan-tayangan sebelumnya teman-teman ya. Ini khusus dari produk Syngenta. Nah, tambahannya ini tambahan yang saya pakai teman-teman ya. Ini tandem. Tandem ini sebagaimana yang saya sampaikan untuk menemani skor ya, untuk menemani skor, untuk menambah bobot padi teman-teman ya. Nah, di luar itu ini tambah Gibro ya teman-teman. Ini Gibro ada 24 saset. Jadi kita Gibro itu 2 kali penyemprotan. 1 kali penyemprotan itu 12 saset. Nanti di penyemprotan yang kedua Gibro itu 12 saset lagi. Jadi untuk Gibro dilakukan 2 kali penyemprotan teman-teman ya. Nah ini yang terakhir adalah Ketape. Ketape ini sebagai ganti plenum ya. Kalau kemarin kita menggunakan plenum untuk obat hamanya, dan sekarang saya coba mengganti dengan Ketape teman-teman ya. Ini Ketape. Nah jadi inilah obat-obatan untuk satu musim tanam padi pada lahan 1 hektar yang saya aplikasikan teman-teman. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa saya bukan promosi obat, karena saya bukan sales, tapi saya hanya ingin sharing. Kalau toh memang ini bermanfaat buat teman-teman ya, alhamdulillah. Kalau memang teman-teman sudah punya obat-obatan yang lain ya mangga silakan ya. Tapi ini kan masih lama ya, baru mau memasuki ke musim tanam lagi. Kenapa saya sudah membeli? Nah, jadi saya itu berpikirnya sederhana teman-teman. Kenapa sekarang saya sudah beli obat-obatan padahal belum memasuki masa penyemprotan? Karena pikiran saya sederhana bahwa obat-obatan padi itu kapanpun harus dibeli, karena ini kebutuhan kita ya kan. Ini kebutuhan kita yang kapanpun itu harus dibeli. Makanya saya menggunakan caranya aji mumpung, yaitu mumpung punya duit kita beli. Makanya kemarin setelah kita panen, kita padinya jual, akhirnya kita langsung beli obat-obatan, karena supaya nanti ketika pas waktu ke musim penyemprotan kita sudah tinggal nyemprot ini ya. Jadi kalau saya dijadwal ya, penyemprotan pertama apa, penyemprotan kedua apa, penyemprotan ketiga apa. Jadi saya suka nempelin kalender, sehingga teman-teman saya nanti tinggal melihat jadwalnya tanggal berapa, hari apa, dan obatnya obat apa gitu. Jadi enak gitu ya. Nah, ini contoh yang saya pegang teman-teman ya. Ini panduan, jujur ini adalah panduan operasional aplikasi penyemprotan padi pada masa 1 musim tanam padi yang saya gunakan teman-teman. Ini ya. Nah ini memang dengan obat-obatan yang dengan urea yang lain ya, tapi hanya saya mengambilnya dari obat-obatannya saja. Contoh ini teknologi perlindungan tanam dan peningkatan hasil panen umur 3-5 hari setelah tanam. Penyemprotan pakai Wiser 350 fs, dosis 50 mili per H ya. Terus umur 14, umur 20, umur 28, umur 30. Ini umur 42 dan 45 sampai 45, umur 50. Terus malai keluar 10%, malai keluar 70%, dan malai keluar 100%. Ini aturan-aturan yang selama ini saya pegang teman-teman, dan alhamdulillah ketika saya pegang panduan ini ya hasil panennya memuaskan. Dan ini adalah untuk penyemprotan pada masa sebar bibit padi, masa semai ya. Nah contoh ini
ini 3 hari setelah sebar menggunakan Pirtaco dan Amistar Top gitu ya, 5-7 mili lah per liter. Ini nanti kita semprot lagi pada umur 13-14 hari setelah sebar. Nah, jadi ini teman-teman. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa kenapa saya sudah membeli obat padi padahal baru masuk pada musim tanam, teman-teman ya. Karena yang saya pakai itu ajinya aji mumpung, karena kapanpun kita obat padi itu perlu kita beli. Makanya mumpung kita punya uang, mumpung ada rezeki, kita langsung beli. Tapi berbeda dengan pola pikir masyarakat sekitar, teman-teman. Karena masyarakat sekitar pola pikirnya tidak seperti itu. Mereka bilangnya seperti ini, bahwa alah musim semprotnya aja masih lama, ntar aja lah beli obatnya waktu mau nyemprot, bilang mereka seperti itu ya. Nah, akhirnya ketika mau masuk penyemprotan, kan orang beda-beda ya. Kadang-kadang ada yang pas lagi punya duit, ada yang tidak. Mendingan kalau pas lagi punya duit, kalau tidak, nah ini yang kadang-kadang di masyarakat itu kelabakan, teman-teman, karena pola pikirnya tadi. Pola pikirnya bahwa ntar aja dah, masih lama penyemprotannya. Nah, akhirnya uang yang ada setelah panen habis, ketika mau menyemprot padi nggak punya duit. Akhirnya bisa saja mungkin mereka ngutang atau beli obatnya yang asal-asalan. Yang penting disemprot itu yang ada di masyarakat di lingkungan saya, teman-teman. Tapi alhamdulillah sedikit-sedikit saya sampaikan pola pikir saya tentang cara pembelian obat agar kita nggak kewalahan ketika waktu penyemprotan padi, teman-teman. Jadi caranya aji mumpung kita punya rezeki, kita langsung beli obat, karena obat padi kapanpun harus dibeli gitu ya. Itu sedikit informasi untuk sharing, berbagi informasi kepada teman-teman tentang obat yang saya gunakan, obat yang saya aplikasikan pada satu musim tanam padi, teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman, agar hasil panen kita semakin lama semakin baik dan semakin banyak hasilnya, teman-teman ya. Mungkin ini informasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.